Di sebuah kota kecil yang tampak tenang, tersembunyi amarah dan dendam lama yang siap meledak kapan saja. Film Hidden Rat membuka kisah penuh misteri dan balas dendam. Ketika masa lalu kelam seseorang kembali menghantui, membawa kekacauan yang tak terduga. Okelah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan 3 preman, Kampung Chang, Pat, dan Lek. Mereka ini bukan kaleng-kaleng, tapi kaleng rombeng. Kerjanya cuma bikin onar, bahkan kalau lagi bosen, bisanya ngerjain orang sampai mampus. Kayak pasangan malang satu ini, yang jadi korban kebrutalan mereka. Di kampung itu juga ada pasangan lain, Boa dan Yut. Boa tinggal sama ibunya dan punya keterbatasan bicara. Bapaknya udah kabur entah kemana, demi cewek lain. Klasik banget ya. Bapak-bapak edition. Hubungan Boa dan Yutet jelas ditentang keluarga. Ibu Boa takut omongan tetangga. Ya maklum, kalau udah gosip, lebih cepat dari sinyal wifi. Sementara keluarga Yut ngerasa anaknya punya masa depan cerah. Ayahnya malah nyuruh Yut balik ke Bangkok buat cari kerja. Tapi Yut nolak, katanya. Loh, punya calon istri yang gak bisa ngomong kan enak, gak bakal debat sama mertua. Ada logikanya juga sih. Gak debat, tapi bisa jambak-jambakan kan. Sementara itu, para berandal kampung nongkrong di warung. Malah ganggu gadis penjaga warung. Chang pun digampar. Padahal di rumah istrinya lagi hamil tua. Namanya Chin istrinya. Sabar tapi sering disabar-sabarin. Tiap hari mereka berantem. Sampai Chang muak banget lihat muka istrinya. Berbeda banget sama Yut dan Boa. Walau belum nikah, mereka romantis abis. Nangkap ikan bareng, masak bareng. Pokoknya dunia serasa milik berdua. Tapi ikan tetap punya mamak. Nah, 2 preman lainnya, Pat dan Lek, mulai merencanakan kejahatan baru. Nyuri ikan si mamak. Mamak gak berdaya, cuma bisa ngucap kutukan. Semoga kalian mencret setelah makan ikan curian. Tapi dasar preman, bukannya takut, malah tambah nafsu makan. Belum puas, mereka lihat Yut dan Boa lagi mancing, langsung dihadang. Ikan hasil tangkapan dirampas. Boa hampir dilecehkan Chang, yang lagi kumat mupeng. Untung aja Chin, istrinya Chang, datang, dan langsung nyerang kayak emek-emek liat. Harga cabai naik, Chang marah dan ngancam, kalau ikut campur lagi, gigi lo rontok semua. Di rumah, Ayah Yut masih maksa anaknya ke Bangkok, tapi jawabannya tetap, enggak pak. ยอด เราคุยกันจบไปแล้วนะครับเรื่องนี้ Besoknya, ada pisang hilang di warung. Boa yang disangka maling. Padahal, dia cuma lewat sambil bawa pisang buat ibunya. Kasian, belum sempat makan, udah dikatain tukang nyolong vitamin kuning. Pemilik warung nyuruh Boa bayar pisang yang katanya dicuri. Boa panik dan berusaha ngomong kalau dia nggak nyolong. Tapi namanya juga Boa, suaranya nggak keluar. Jadi ya, gagal. Klarifikasi, kasian. Belum makan pisang, malah dibikin nangis. Pas sampai di rumah, datang tamu tak diundang. Ibu Yut bukan mau ngopi, tapi mau nyindir. Dia dengan sopan tapi nyolot bilang, tolong larang anakmu deketin anak saya. Waduh. Baru jadian aja udah diserang dari 2 front. Besoknya, Boa masih sedih nginget omongan si calon mertua nyinyir. Tapi, Yut langsung datang dan bilang, tenang sayang, aku gak akan ninggalin kamu. So sweet sih, tapi nasib mereka abis ini gak sweet sama sekali. Seperti biasa, mereka mancing ikan di sungai. Gak taunya, malah kena pancing preman. Boa ditangkap oleh 3 berandal kampung itu. Yut datang mau nolong. Tapi ya kalah jumlah sendirian lawan 3 orang. Akhirnya dia dihajar babak belur. Kayak handphone jatuh dari lantai 2. Boa pun dilecehkan sama Chang, tepat di depan Yut. Hati hancur, harga diri remuk, tinggal nyawa yang belum. Setelah puas berbuat jahat, Chang nyuruh Pat buat ngabisin mereka berdua. Boa nangis minta ampun. Tapi sayangnya para berandal itu udah hilang rasa kemanusiaan. Singkat cerita, mereka berdua tewas dan dikubur di hutan. Di rumah, Ibu Boa nunggu anaknya pulang. Hari udah gelap, tapi anaknya gak muncul juga. Keesokan harinya, Ibu Boa pergi ke rumah Yut, dan ternyata Yut juga gak pulang semalam. Waduh, tanda-tanda film jadi makin suram. Mereka pun nyari ke sawah, tanya-tanya ke orang sekitar. Kata salah satu ibu-ibu, Yut kemarin sempat mancing, dan ada berandal yang ngikutin Boa. Tapi habis itu, gak tahu lagi gimana nasibnya. Dengar kabar itu, para orang tua langsung ke rumah Chang. Mereka nanya baik-baik,
Tapi Chang jawabnya kayak orang PMS nyolot banget. Dia malah ngusir dan pura-pura nggak tahu apa-apa. Para ibu pun nyumpahin, semoga kamu dapat balasan, Chang. Ayah Yud juga ikut ngomel, suatu hari kamu pasti masuk penjara. Tapi ya, tetap aja Chang lebih galak. Istrinya Chin dengar semuanya dan tanya pelan-pelan, Bang, bener gak sih yang orang-orang bilang? Bukannya dijawab lembut malah diancam. Kamu banyak bacot, kamu tak kubur sekalian. Akhirnya para orang tua melapor ke polisi, tapi sayangnya tanpa bukti dan saksi, laporan mereka nggak bisa diproses. Polisi cuma bilang, tenang, kami akan selidiki. Alias, bahasa halus dari nanti juga lupa sendiri. Ibu Boa makin frustasi. Dia bilang, orang miskin susah banget cari keadilan. Tapi ayah Yud nyemangatin, katanya, masih ada Tuhan yang adil di atas sana. Kalimatnya dalam banget, tapi tetap aja hati mereka kosong tanpa anak. Malamnya, Ibu Boa masih nangis di rumah. Sementara ayah Yud kebangun karena dengar suara aneh di luar. Pas dicek, ternyata nggak ada apa-apa, cuma angin lewat, atau mungkin arwah yang belum tenang. Besok paginya, Ibu Boa berpapasan sama Lek di jalan. Langsung aja, si ibu nuding, kamu yang enggop-enggapin anak saya. Lek cuma bengong, antara mau ngaku tapi takut, mau kabur tapi kebelet. Akhirnya dia milih jalan cepat-cepat, kayak orang dikejar utang. Padahal dalam hati, Lek ngerasa bersalah banget. Akhir-akhir ini, dia juga sering mimpi buruk, kayak dihantui terus. Dia bahkan sempat ngomong ke Chang, Bang, gimana kalau kita ngaku aja? Belum sempat lanjut, Chang langsung ngancem, ngomong sekali lagi, tak kubunuh sekalian. Ya udah, Lek auto diem, bibir langsung masuk mode hemat energi. Beberapa hari kemudian, mereka pergi ke hutan buat berburu. Di sana, Lek ngerasa kayak ngelihat cewek berpakaian putih, jalan pelan-pelan, bukan model, tapi model dunia lain. Sontak dia langsung pucat, kayak kena flash kamera dari malaikat maut. Ternyata, Pet juga ngalamin hal serupa. Dia lagi lihat air sungai, tiba-tiba muncul sosok cewek dari dalam air. Naik pelen-pelen ke atas, langsung deh mereka berdua kabur, ngajak Chang keluar dari hutan. Tapi anehnya, siangnya lihat hantu, malamnya masih sempat mabuk. Emang dasar preman full paket dosa. Pas lagi buang air kecil, Lek ngeliat ada gadis tergeletak di jalan. Dia colek pakai kaki, pas lihat wajah pucatnya, langsung kabur kayak abis lihat tagihan listrik. Chang juga nggak kalah serem. Di rumah, dia ngeliat sosok perempuan berdiri diam di ruang tamu. Kirain istrinya, tapi pas dicek, ternyata istrinya lagi tidur pulas. Langsung mikir, loh, jadi yang berdiri tadi siapa dong? Dia intip ke bawah, dan ternyata kosong. Ya jelas kosong, Chang. Yang nongol bukan manusia. Sementara itu, Pet lagi santai di rumah. Tiba-tiba ada suara lembut, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Pot. Langsung dia nengok, dan bener aja, hantu perempuan nongol di samping rumah. Auto lari tanpa sandal, kayak orang disuruh jemput mantan tengah malam. Balik ke Lek lagi, dia nyuci muka di depan cermin, dan tiba-tiba ngelihat bayangan perempuan masuk ke rumahnya. Dia penasaran, langsung diperiksa, tapi rumahnya kosong, sepi kayak dompet di akhir bulan. Pas dia balik badan, brok, ada hantu, mau nerkam. Untung, cuma mimpi. Dia kebangun, keringetan, terus dengar pintu kebuka pelan-pelan, dan muncul lagi hantunya. Masih mimpi juga. Saking takutnya, Lek akhirnya gak berani tidur di kamar. Dia sembunyi di bawah kolong rumah, kayak anak kecil habis dimarahin emak. Besoknya, dia nemuin Pet dan cerita, Bro, gue mimpi buruk terus. Pet pun bilang, gue juga. Mungkin itu arwah mereka, bro. Lek langsung ngajak, udah deh, kita kabur aja ke Bangkok. Takut digerebek warga nanti. Tapi Pet masih mikir, lah, di kota kita bisa kerja apa? Preman juga udah penuh kuotanya. Sementara itu, warga desa mulai curiga, dan gosip pun menyebar lebih cepat dari hoax di grup WhatsApp. Mereka mulai ngerundingin soal hilangnya Yud dan Boa. Balik lagi ke Lek. Seperti biasa, dia berburu di hutan. Tapi kali ini, hantu Boa nongol lagi. Bukan cuma nongol, tapi ngikutin terus kayak bayangan dosa. Sampai akhirnya, Lek celaka dan tewas di tempat. Tamat sudah. Karma gak pernah lupa alamat. Di hari lain, Ibu Yodalias Ayayun datang menemui Pet. Wajahnya udah kayak mode ibu-ibu kehilangan anak. Dia nanya dengan nada gemetar, di mana anakku kamu habisin? Tapi Pet, dengan tampang begonan berdosa, tetap bungkam.
Sampai mati pun, dia nggak mau ngaku. Akhirnya si ibu cuma bisa ngucap kutukan. Semoga kamu cepat nyusul anakku di alam sana. Aduh, kutukan emak tuh. Seremnya lebih dari petir malam Jumat. Malamnya, Pet tidur gelisah. Dan bener aja, hantu boa datang di mimpinya. Dia kebangun. Langsung cuci muka niatnya, biar tenang. Pas nengok kaca, bukan mukanya yang kelihatan, tapi wajah pucat boa di belakangnya. Auto lari ke kuil. Baru inget Tuhan setelah digentayangi. Emang dasar manusia, kalau aman lupa sembahyang, kalau diganggu hantu baru tobat kilat. Besoknya, Pet ketemu Chang buat curhat. Bang, kayaknya arwah mereka beneran gentayangan. Lex saja udah mati misterius, tapi Chang malah gak percaya. Palingan lo kebanyakan minum. Akhirnya mereka malah ribut. Chang ngancem, sekali lo buka mulut, lo tak kubungkus. Pet pun langsung diem. Bukan karena takut mati, tapi takut beneran dibungkus karung. Malamnya, giliran Chang yang kena karma, giliran. Tiba-tiba dia kebangun, dan sadar tangan kakinya udah terikat. Hantu Yud dan Boa nongol, bawa kapak. Tanpa basa-basi, Yud langsung ayun kapak ke Chang. Chang Garrett. Ternyata cuma mimpi, tapi keringat dinginnya nyata. Besok paginya, Pet lagi mancing di sungai. Sambil nyanyi-nyanyi kecil, air mengalir tenang. Tiba-tiba ada suara manggil pelan. Paat, disusul bunyi plung. Kayak ada yang jatuh ke air. Baru dia nengok ke belakang. Biur, kepalanya langsung didorong ke air sama tangan misterius. Dan tamatlah riwayat Pet, tenggelam dalam dosa dan air sungai. Kembali ke Chang. Dia lagi ngobrol sama ayahnya, yang kebetulan kepala desa. Ayahnya bilang, "Nak, berhentilah dari jalan sesat ini sebelum kamu nyusul temanmu." Tapi Chang cuma nyengir songong. "Tenang aja, ya, kan bapak kepala desa, aku aman." Duh, ini anak emang tengilnya level dewa. Ayahnya langsung bilang, "Hanya kebenaran yang bisa nyelamatin kamu, bukan jabatan bapak." Tapi Chang mah masuk kiri, keluar kiri lagi. Dia lalu datengin ayahnya Lek, nanya-nanya, "Pak, sebelum Lek mati, dia ngomong apa?" Pamannya jawab santai, "Yang penting sekarang kamu berhenti nutupin kebenaran." Tapi ya, namanya Chang, keras kepala kayak tutup toples lebaran. Walau mulutnya gak mau ngaku, tapi hatinya gelisah. Rasa bersalah mulai datang. Mimpi buruk makin sering. Malamnya, ada suara lembut manggil namanya. Chang, dia nengok, dan Dor, hantu boa berdiri di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Chang langsung tancap gas pulang ke rumah. Malam itu, Chang kebangun karena dengar suara berisik dari dapur. Dia coba bangunin istrinya. "Jin, bangun. Ada suara aneh." Tapi Jin cuma ngeluh. Kamu aja yang lihat. Aku ngantuk." Karena penasaran, Chang pun jalan sendiri ke dapur. Pikicu niam, lampunya tiba-tiba konslet. Cekrek, ya udah, dia nyalain lilin biar ada cahaya, tapi belum sempat ngelap keringat. Tak ada, muncul hantu boa di hadapannya. Chang langsung jatuh setengah pingsan, tapi masih sok jago. "Woi, jangan ganggu gua." Dia ambil pisau, dan dengan penuh keberanian atau kebodohan langsung nyabet hantunya. Beberapa detik kemudian, Chang kaget bukan main. Pas lilin nyala lagi, ternyata yang dia tusuk bukan hantu, tapi istrinya sendiri, Chin. Langsung panik. "Ya ampun, sayang, aku kira kamu setan. Ternyata kamu beneran istri." Duh, ini mah bukan kisah cinta, tapi kisah salah tusuk berdarah. Belum sempat mikir panjang, dari belakang ada yang manggil pelan, "Caang." Sesuatu langsung mukul kepalanya. Chang pun pingsan seketika. Pas dia sadar, badannya udah terikat, berdiri dengan topangan kayu kecil. Di depannya muncul dua sosok yang dia kenal, Yud dan Boa. Wajah pucat, tapi auranya udah bukan manusia lagi. Mereka berkata, "Kebenaran gak pernah takut sama hantu Chang, karena sesungguhnya hantu itu gak bisa nyakitin. Yang paling menakutkan adalah kejahatan dalam diri manusia." Waduh, dalam banget. Ini bukan cuma pembalasan, tapi juga kuliah moral. Ternyata ceritanya gini, geng. Yud dan Boa sebenarnya masih hidup. Mereka selamat waktu kejadian itu, dan sembunyi buat nyembuhin diri di suatu tempat. Yud bahkan sempat balik ke rumah buat ambil perlengkapan makeup. Ya, karena dia pernah kerja di Bangkok selama 2 tahun jadi makeup artist. Sekarang, bukan buat dandan cantik, tapi buat dandan berdarah. Yud bilang, dulu dia cuma pengen hidup tenang, tapi gara-gara preman kampung kayak Chang dan gengnya, hidupnya hancur. Makanya, kali ini gak ada ampun. Lek udah dihabisin Boa di hutan. Pet juga udah diseret ke akhirat. Tonsak, giliran si bos besar Chang. Chang langsung panik. "Lepasin aku
Aku janji tobat, tapi Boa cuma nyengir dingin. Terus, dor, dia nendang kayu penopang di bawah Chang. Chang pun langsung terjatuh dan tewas di tempat. Selesai sudah petualangan preman kampung, paling songong Sasia Tenggara. Tapi ternyata Boa dan Yud belum puas. Mereka lanjut ngelakuin misi kecil. Menakuti ibu penjaga warung yang dulu nuduh Boa nyolong pisang. Ya, balas dendam level bonus misi. Ibu itu langsung jerit, ketakutan. Dan setelah itu, film pun selesai. Dan itulah alur filmnya, geng. Kalau suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar nggak ketinggalan alur seram berikutnya.